Allah kumpulkan kita hari ini di bawah atap masjid yang mulia ini, Masjid Ibnu Sina, Pak ya? Masjid Ibnu Sina. Semoga Allah pula lah yang akan mempersatukan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tertarik dengan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, di mana sering kita dengar, sering kita baca, dan sering pula dibahas oleh para penceramah terhadap hari-hari kita menjelang Ramadan itu tiba. Namun ada sebuah hal yang perlu disampaikan, mungkin saja jarang kita dengar, dan hari ini kita sampaikan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang pertama, Allah memulai panggilannya dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Setelah kami kontemplasi, setelah kami melakukan analisa, setelah kami berdialog dan mengkaji terhadap kalimat tersebut, rupanya bukan tidak ada maksud Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sedangkan di ayat yang lain Allah pernah memanggil manusia itu dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan Allah tidak memanggil kita ya ayyuhal muslim, wahai orang-orang yang sudah masuk dalam agama Islam, yang menganut agama Islam. Tetapi khusus pada ibadah puasa dan ada beberapa ibadah yang lain, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Di sini diberi pesan, Allah memesan kepada kita, memberikan pesan dari ayat tersebut adalah hanya orang yang memiliki imanlah yang mampu menjalankan fitrah puasa. Hanya orang yang memiliki cahaya iman, hanya orang yang yakin kepada Allah, hanya orang yang beriktikad dengan sungguh-sungguh terhadap agama Islam, inilah merekalah yang mampu menjalankan perintah puasa, fitrah puasa mampu ia jalankan dalam kehidupannya. Bagaimana maksudnya Ustaz? Karena ibadah puasanya orang syi'lun, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tidak ada satupun ciri-ciri yang mampu menjamin, yang mampu memunculkan, yang mampu menampakkan bahwa seseorang itu sedang berpuasa. Kita hari ini berkumpul di bawah Masjid Ibnu Sina ini, kalau kita lihat tidak makan dari pagi, kita lihat tidak ada minum dari pagi, kita lihat tidak ada menggauli istri dari pagi, maka itu pun tidak mampu kita jas, kita buat sebuah statement bahwa kita semua termasuk orang yang berpuasa. Artinya apa? Tidak ada ciri-ciri yang khusus terhadap seseorang yang menjalankan ibadah puasa mampu dibedakan dengan orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Maka disinilah perlulah iman. Puasa ini adalah ibadah yang kita laksanakan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang panjang tapi penggalan ujungnya Rasul menyampaikan, saumu abdi li wa ana ajzi bih, puasa hambaku kata Allah untukku, hanya akulah yang mampu membalasnya, yang akan membalasnya. Apa maksud dari ucapan Allah tersebut? Uranya dicitakan, ada orang yang paginya tidak berpuasa, gejak ulang lagi gampung kamu jino tengah musim kemukoh, tengah musim tengah padi lamblang, lemah luar biasa sehingga tidak tertahankan puasanya. Gebuka puasa, gejib sirup, gejib iya untuk kerja pada waktu itu. Tapi saat datang sore ke masjid, wajahnya yang paginya segar, tidak berpuasa, tapi sore sama wajahnya dengan orang-orang yang berpuasa. Artinya tidak bisa kita bedakan, kecuali dia sendirilah yang akan mampu mengantarkan ibadah puasanya karena iman rupa Allah Ta'ala. Tanya menyahana iman hanjit lepah tasom mbak gop, lepah nasom mbak lung. Bisa kita sembunyikan di antara kawan-kawan kita yang lain. Kita berkata bahwa kita berpuasa, padahal aslinya kita tidak berpuasa. Tak pegah pak ngon, lung kurudah ibabah, lung ku puasa. Ilung ku tundu, lung ku puasa. Padahal
kita tidak sahur dan tidak niat malamnya, sehingga kita tidak termasuk dalam kategori orang yang melaksanakan fitrah puasa. Maka dari sinilah Allah nehei, wahai urang-urang yang beriman, karena imanlah yang akan mampu menjaga puasa kita. Nyoronyo cin kalian pernah kejadian lam udip lun ditimpa oleh sebuah penyakit dulunya tahun 2018, penyakit kumat lambung, istilah singkatnya. Jadi tidak sanggup berpuasa karena baru sembuh, namun harus memenuhi undangan khutbah Jumat. Jadi apa yang ingin disampaikan? Orang memandang saya seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi dalam kenyataannya saya masih dalam kondisi sakit, tidak sanggup berpuasa. Apa yang ingin kita sampaikan? Kita ini manusia, tidak mampu membedakan antara si A dan si B yang berpuasa. Maka iman si A lah, iman si B lah yang mampu mengantarkan puasa dia sampai puasa itu utuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kita semua yang berada di bawah masjid ini termasuk orang-orang yang mengemban iman, termasuk orang-orang yang mengaktualisasikan iman dalam kehidupan, termasuk orang-orang yang melakukan ibadah puasa karena Allah, bukan karena ilah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, namun dengan narasi berbeda, Imam Bukhari menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan iman, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, wahtisaba, dan menghitung kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu kita petik hamba Allah? Kita jelaskan sedikit makna imana menurut Al-Muradu bil Iman, penjelasan Imam Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya. Al-Muradu bil Iman al-i'tikadu bil fardiyati saumihi. Orang yang berpuasa karena iman artinya orang yang menjalankan ibadah puasa karena i'tikad kewajiban. Dia menjalankan ibadah puasa ini karena wajib, perintah wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia jalankan, bukan karena panggilan manusia, bukan karena perintah dari jabatan, dari atasannya, bukan karena instruksi dari orang yang paling besar di instansi yang ia kerja, tapi karena panggilan iman. Ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala, maka saya harus menjalankannya. Orang yang menjalankan puasa seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan semua dosa yang sudah kita kerjakan berapa tahun yang lalu. Hari ini berapa banyak orang-orang yang berpuasa, kadangkala watege puasa dalam bulan Ramadan hanya sekedar gila pujian, hanya gila sanjungan, ingin rasanya disebutkan orang alim. Kita-kita yang bekerja di instansi kesehatan ini, andai kata kita berpuasa karena ingin dipuji oleh atasan, maka tidak berfungsi puasa kita. Tidak termasuk puasa yang kita jalankan imanan wahtisaba, sehingga tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Maka yang paling penting hari ini masih 3 Ramadan, kita tanamkan dalam hati kita untuk beribadah karena Allah, bukan karena ilah. Kita beribadah karena lillahi ta'ala, karena rukun dalam salah satu rukun Islam yang kita jalankan, bukan karena gila sanjungan, gila pujian. Yang selanjutnya, walaupun dalam Al-Quran kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa kita sama seperti puasa-puasa umat terdahulu. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa tidak ada kesamaan puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu. Nabi Adam ke puasa ti bulan, dari pun dengan bulan, ujung bulan beliau baru berbuka. Nabi Daud berpuasa 3 hari, seperti kita berpuasa saat datang bulan Sya'ban, datang bulan Rajab, datang bulan Muharram,
Puasa Nabi Daud seperti itu. Puasanya Nabi Musa, puasa nabi-nabi terdahulu tidak sama puasa umat Muhammad dengan umat terdahulu. Kalau tidak sama, kenapa disebutkan sama ya Ustaz dalam ayat tersebut? Hanya pada perintah wajibnya saja. Ibadah puasa umat Muhammad wajib sebagai salah satu rukun Islam. Ibadah umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga termasuk dalam kategori wajib. Maka samalah puasa kita dengan puasa umat terdahulu pada wajibnya saja. Sedangkan la kaifiyah wala sawab, tidak sama kaifiyah tata caranya dan tidak sama menyangkut pahala yang diberikan oleh Allah. Kita kaji substansi dari pembahasan tersebut, kita ambil satu implisitnya, tidak sama pahala yang diberikan oleh Allah. Pernah dengar orang Silun, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, cerita Nabi Musa? Itu bukan sebuah anekdot, bukan sebuah dongeng, bukan sebuah hal yang diceritakan oleh orang-orang untuk menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad. Habib dalam sebuah kitabnya, keturunan Nabi, dalam sebuah kitabnya yang pernah kami baca, disampaikan bahwa ada beberapa kekaguman Nabi Musa terhadap umat Muhammad. Salah satu di antaranya adalah nama kita terpampang jelas di Al-Wah. Al-Wah itu Lauhil Mahfud. Ditulis di sana umat yang mendapatkan kelebihan, yang putih wajahnya saat dihalau, dikumpulkan di padang mahsyar, umat yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya Nabi Musa berkata, qala ya Rabbi fa inni ajidu fil alwah, aku dapati di Lauhil Mahfud, di Alwah, ummatu yasumuna, umat-umat yang berpuasa, lak bagi engkau, fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, fataghfiru, maka engkau mengampuni mereka, lahum mereka, makana qabla zalik, yang mana hal tersebut tidak ada pada umat-umat sebelumnya dan dosanya dikerjakan sebelumnya. Siapa mereka ya Rabb? Faj'alhum, jadikan mereka ummati, sebagai umatku. Apa yang kena pegah? Nabi Musa kekalan metulis bak Lauhil Mahfud, berdialog beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ada segolongan manusia yang engkau catatkan nama mereka di Al-Wah, yang mana mereka berpuasa kepadamu. Engkau berikan kelebihan sangat luar biasa. Engkau dekat dengan mereka, tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih saat menjelang berbuka puasa. Siapakah mereka ya Rabb? Allah menjawab, ummatu Ahmad, umatnya Muhammad. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu sebagai umatku. La Musa, tidak Musa, mereka adalah umat Muhammad yang kujadikan generasi setelah dirimu. Kalau demikian, aku ingin merasakan indahnya bulan suci Ramadan, ingin kudapatkan kelebihan sebagaimana yang didapatkan oleh umat Muhammad. Jadikan aku sebagai umat Muhammad untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Coba bayangkan, Nabi Musa punya kitab, Nabi Musa punya kelebihan mampu membelah laut. Beliau tidak tersentuh oleh Laut Merah. Nabi Musa mampu mengalahkan seorang raja yang sangat zalim, yaitu Fir'aun pada zamannya. Bukan Fir'aun pada zaman Nabi Yusuf, tapi Fir'aun pada zaman Nabi Musa yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dikalahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa punya tongkat. Nabi Musa mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menempati tempat di langit ke-6. Nabi Musa yang mampu mengintervensi Nabi Muhammad sehingga bolak-balik untuk menerima perintah solat. Nabi Musa punya kelebihan, beliau termasuk dalam kategori ulul azmi, tapi beliau dengan segala kerendahan hati, ya Rabb, jadikan mereka umatku. Tidak Musa, kalau tidak jadikan aku sebagai umat Muhammad untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai umat Muhammad truk bulan Ramadan. Uronyo ayat yang kita baca yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Tahun lalu ayat ini juga, tahun mendatang ayat ini juga yang disampaikan. Artinya apa? Setiap hari terngiang di telinga kita ayat-ayat nasihat-nasihat yang disampaikan dalam bulan suci Ramadan. Tetapi orang-orang yang tidak peka terhadap nasihat tersebut akan menganggap hal yang terabaikan. Maka marilah
orang-orang yang menggunakan seragam kuning hari ini, orang-orang yang menggunakan seragam putih, orang-orang yang punya intelektual yang tinggi, orang-orang yang mampu mencermati, yang punya silsilah keilmuan, orang-orang yang mampu menganalisa terhadap kebaikan dan kejahatan. Hari ini marilah kita terapkan bagaimana rindunya Nabi Muhammad, bagaimana rindunya Nabi Musa untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Kita maknailah bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah dan itqum minan nar. Tadi diumumkan oleh panitia, hari ketiga sumbangannya, kasnya sudah mendekati 5 juta. Itu sebuah hal yang patut kita apresiasi. Akan ada orang-orang yang ringan tangannya mengantarkan rezekinya ke Masjid Ibnu Sina ini untuk disalurkan kepada fakir miskin, untuk disalurkan kepada anak yatim yang terlunta-lunta, yang tidak tahu kemana memanggil ayahnya, yang tidak tahu kemana mencari sesuap nasi. Mereka yang tidak tahu mencari kemewahan sebelum Ramadan, dengan adanya kita di tempat yang mulia ini akan mampu memberikan ketenangan kepada mereka, anak-anak yatim yang ada di sudut kota kehidupan. Maka tingkatkanlah ibadah. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang sia-sia. Betapa wujudlah Ramadan menyembah Aceh, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang kami hormati. Wujudlah Ramadannya lagi lintu baru tanya wo jamun. Wate tawo rumahnya tanya kena kerja di tempat di Cut Mutia. Kita sudah PNS, kita kerja di instansi kesehatan. Tawo rumah merempok dengan mertua tanya disanjung luar biasa. Kenapa? Karena mantunya punya jabatan, mantunya punya kelebihan, mantunya punya harta, mantunya punya rupa yang indah, punya segala kelebihan. Maka kalau kita mau mencermati, manusia saja dihormati oleh orang kalau punya kelebihan. Kenapa Ramadan hari ini kita sia-siakan? Maka jadikanlah Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, sebagai seseorang yang rindu kepada kekasihnya, sebagai seseorang yang rindu kepada pujangga hatinya, kepada sayangnya, kepada cintanya. Marilah kita persiapkan 27 hari tidak akan pernah tersia-siakan dalam kehidupan kita. Semoga Ramadan tahun ini akan mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin, sesuai dengan perintah dengan paparan Allah dalam Al-Quran. Di terakhir, la'allakum tattaqun, sebuah kalimat yang mengandung makna yang sangat besar. Mudah-mudahan kalau kalimat taraji la'alla dalam kaedah Arab diucapkan oleh Allah itu akan berfaedah tahqiq. Pastilah orang yang berpuasa itu akan terwujud dirinya menjadi pribadi yang takwa. Bagaimana jalan caranya, Ustadz? Puasa itu adalah ibadah yang mengekang hawa nafsu. Orang yang tidak sanggup berpuasa, orang yang tidak sanggup menikah, dianjurkan oleh Rasul untuk berpuasa. Puasa itu akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Kalau sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, maka akan terjauhi kita dari perilaku kemaksiatan. Jauh kita dari perilaku kemaksiatan, artinya akan taat kepada Allah. Taat kepada Allah, itulah definisi dari takwa yang ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hamba Allah dari penjelasan demi penjelasan tadinya akan bermanfaat bagi kita dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan berjumpa kita hari ini di tempat yang mulia ini karena mengkaji ilmu. InsyaAllah Allah akan mempertemukan kita kelak di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin.